agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya. Di Jazirah Arabia, Yahudi berpoligami. Penyembah berhala, musyrikin juga berpoligami. Orang Islam berpoligami. Yang tidak berpoligami agamanya apa? Nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya? Waraqah bin Nawfal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya. Jadi silakan kesimpulkan saja agamanya apa. Tidak mau dimadu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Oke, ini tema menarik ya, teka-teki agama Siti Khadijah yang kita kenal sebagai keponakannya Waraqah bin Nawfal. Yang pertama yang harus kita cermati adalah apa agama Khadijah si janda kaya itu. Waraqah dikenal sebagai seorang penganut agama Nasrani dan dikenal sebagai tokoh dalam masyarakatnya. Maka di sana, Nabi diminta Waraqah bin Nawfal untuk menceritakan kejadian yang dialaminya. Usai mendengarkan Nabi, Waraqah bin Nawfal berkata, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya. Sungguh engkau adalah nabi umat ini. Sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggumu, mengusirmu, dan memerangimu." Kemudian, Rasulullah bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, tidak seorang pun yang datang membawa serupa dengan yang engkau bawa, kecuali dimusuhi dan diperangi orang. Kalau aku mencapai masa itu, usiaku panjang, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang kuat." Nah, terjawab ya bahwa Khadijah adalah wanita yang beragama Nasrani. Wanita Nasrani tidak menyembah berhala, artinya Tuhannya hanya satu. Nasrani juga tidak mengenal yang namanya poligami. Buya Syakur menyebutkan yang suka berpoligami itu Yahudi, pagan Quraisy yang menyembah berhala, dan Islam. Artinya agama Nasrani adalah agama yang sudah memiliki hukum terbaik daripada Islam. Gak percaya? Mari kita simak sekali lagi pernyataan Buya Syakur. Agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Nah, berarti di sini Muhammad adalah seorang mualaf dong, karena agamanya sebelum Islam telah menjadi seorang Nasrani, apalagi aturan pernikahannya sebagai Nasrani. Menurut Buya Syakur, orang Yahudi, orang pagan Quraisy yang diimani oleh paman dan keluarganya Muhammad sebelum mendirikan agama Islam telah mengajarkan poligami, kecuali agama Nasrani katanya. Nah, kalau kita memakai akal sehat kita, harusnya bisa berpikir dong, untuk apa Muhammad mendirikan agama baru? Jika ajarannya tidak ada bedanya dengan agama pagan serta Yahudi, yang juga mengajarkan poligami. Nah, kalau hanya menyembah Tuhan yang esa, ngapain harus Islam? Kan agama yang dianut oleh Siti Khadijah kan juga tidak menyembah berhala. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual. Siapa namanya?
Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Nah, itu pun benar kenapa Muhammad yang katanya nabi pilihan Allahnya tapi minta saran pada pendeta. Tentunya teka-teki misteri itu mulai akan terkuak. Ada pendapat ulama bahwa Muhammad memiliki gelar ummi yang diartikan sebagian ulama Islam nabi adalah seorang yang buta huruf dan tidak bisa baca tulis. Sehingga apa yang diceritakan pada si penulis kitab itu dianggap mujizat. Kata Abdul Somad, kalau dia tidak buta huruf bisa dikatakan jiplak cerita orang Nasrani dan Yahudi. Logikanya, kalau sebelum jadi nabi saja sudah menikahi wanita Nasrani dan memiliki hubungan dekat dengan pendeta Nasrani, jelas dia banyak tahu dong cerita tentang agama Nasrani, ya enggak? Jadi kalau Islam bilang gimana gak ajaib coba nabi yang buta huruf itu bisa menceritakan tokoh-tokoh dan nama-nama nabi dalam kitabnya orang Nasrani tanpa nyontek. Nah, yang perlu kita cermati adalah seseorang yang buta huruf bukan berarti dia tidak mampu berbicara dan mendengar ya kawan-kawan ya. Jadi jangan terlalu polos, arahkan seolah-olah kisah ini nyata yang bisa kita raba dan kita lihat sekarang. Analisa pertama, sebelum mendirikan agama baru Islam, Muhammad telah menikahi Khadijah yang beragama Nasrani dan bukan penyembah berhala. Karena selama 25 tahun Muhammad mengikuti agama leluhurnya serta orang tuanya dan pamannya Abu Thalib sebagai penganut pagan Quraisy penyembah berhala. Setelah menikahi Khadijah, Muhammad berusia 25 tahun menjadi penganut Nasrani serta pernikahannya pun dengan cara Nasrani. Kemudian mendapat wahyu ketika Muhammad berusia 40 tahun. Jadi Muhammad sempat menjadi orang Nasrani selama 15 tahun. Nah, logikanya selama 15 tahun Muhammad hidup bersama Khadijah dengan keyakinan yang sama. Pertanyaannya, apakah selama 15 tahun ketika Muhammad menjadi Nasrani nggak pernah belajar kitabnya orang Nasrani? Seandainya mau dibilang buta huruf pun kan pastinya suka mendengar khotbah pendeta Waraqah bin Naufal dan dari Khadijah sendiri dong. Coba tanya orang yang mungkin buta mata ketika dia mendengar suatu cerita, dia bisa kok menyampaikan kembali ke orang lain. Selanjutnya, analisis yang kedua. Nah, kalau bicara logika dan bukan cerita fiksi, tentu alur ceritanya kan nggak kepotong-potong gitu. Tentunya ada kronologi peristiwa dan lain sebagainya. Nah, sementara Muslim selama ini hanya mengetahui cerita singkatnya saja, bukan? Nih contohnya, hanya tahu bahwa Nabi itu buta huruf, hanya tahu bahwa wahyu yang diterima itu wahyu Allah secara langsung, hanya tahu bahwa Al-Quran adalah mujizat terbesar Nabi. Kebanyakan hanya itu tanpa mencoba menghadapkan cerita ini berdasarkan peristiwa nyata atau sekedar cerita belaka. Analisa saya yang ketiga, kalau di masa hidupnya Muhammad masih ada penganut Nasrani, tentu kitab yang dianut oleh Nasrani dan Yahudi masih ada dong. Hal sepenting ini kenapa tidak pernah diungkapkan pada jamaah awam supaya ketika mereka beriman tidak sekedar ikut-ikutan. Nah, pertanyaannya juga ya, kenapa umat Islam seolah-olah tidak pernah mau tahu tentang sejarah nabinya ini sesuai kronologis dalam TKP-nya serta bukti jejak-jejaknya yang bisa kita cerna sampai sekarang ini. Masa ujuk-ujuk tiba-tiba ke Gua Hiro ngapain, Pak? Terus pulang-pulang dalam keadaan takut dan gemetar bilang kalau dirinya ketemu makhluk yang menakutkan. Dan anehnya yang saya tangkap juga adalah kenapa justru Waraqah yang memastikan dia bahwa dirinya telah dijumpai malaikat. Harusnya malaikat itu terlebih dahulu memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah utusan Tuhan dalam misi pengutusan. Contoh, ini kronologi malaikat yang datang kepada Maria dalam Alkitab ya. Lukas 1 ayat 28-30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi damai cara datangnya, bukan malah bikin takut. Mari kita lihat dalam peristiwa wahyu turun ke Muhammad ya. Dalam hadis riwayat Bukhari 4572, saat beliau berada dalam Gua Hiro, malaikat mendatanginya seraya berkata, "Bacalah." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku, hingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu kembali lagi kepadaku dan berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu menarikku kembali dan mendekapku hingga aku
aku merasa kesulitan, lalu memerintahkan kepadaku untuk kedua kalinya seraya berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Ia menarik lagi dan mendekapku ketiga kalinya hingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu pun menyuruhku kembali seraya membaca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nah, jelas dari sini saja pasti muncul spekulasi kenapa proses pewahyuan yang didapati oleh Muhammad ini terkesan mengerikan. Ditambah lagi kronologis peristiwanya terjadi penekanan sehingga Muhammad mengalami kesulitan bernafas dan berkata, "Aku tidak dapat membaca." Tentu timbul pertanyaan baru tentang perkataan Muhammad tidak dapat membaca ini, penyebabnya apa? Satu, karena tekanan Jibrilnya, atau dua, benar-benar buta huruf. Dan kenapa juga Muhammad hobinya masuk ke tempat gua-gua gitu ya? Ini bukan kata saya, tapi hadisnya. Beliau selalu pergi ke Gua Hiro. Keganjalan berikutnya adalah, apa iya ketika sudah mulai mendapatkan wahyu justru muncul pemikiran Muhammad ingin mengakhiri hidupnya hanya karena kecewa tentang pemberitaan dirinya jadi nabi tidak dipercayai oleh orang Yahudi dan Nasrani. Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Al-Quran, Quran Surat Al-Kahf ayat 6. Logikanya, yang namanya keyakinan kan gak boleh dipaksakan dong. Kenapa Muhammad marah dan kecewa sama Yahudi dan Nasrani oleh keterangan yang dia bawa? Apalagi cerita atau keterangan yang Muhammad bawa itu sejarahnya di bangsa Yahudi. Iya, jelas orang Yahudi dan Nasrani akan menertawakan Muhammad. Misalkan Muhammad menceritakan kalau Tuhan itu Esa. Lah, mereka orang Yahudi dan Nasrani sendiri juga menyembah Tuhan yang Esa. Bahkan sudah tertulis dalam kitab mereka. Padahal Nasrani kan agama Khadijah istrinya dan juga yang dia sempat imani sebelumnya. Terus mau kasih keterangan lagi soal daging haram. Udah lengkap Pak dalam kitab mereka. Bahkan Yahudi masih menaati soal itu sampai sekarang. Apalagi ngomongin soal sunat, Yahudi dan Nasrani juga lebih tahu soal itu. Bahkan orang Israel masih taat soal itu sampai sekarang. Apalagi Muhammad berkata, "Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Dalam Quran Surat An-Naml ayat 91. Sedang yang diimani orang Yahudi adalah Tuhan yang memilih bangsa Israel untuk memenuhi maksudnya. Sedangkan bangsa Yahudi sedang menunggu Mesias, bukan Muhammad. Emang Muhammad Mesias? Analisis berikut yang mesti dicermati adalah, kenapa kenabian Muhammad dalam wahyu pertama itu diakui oleh Waraqah bin Naufal sebagai pendeta Nasrani? Secara logikanya saja, ketika Muhammad mendapat wahyu kan pendetanya masih ada, otomatis kitab sucinya juga masih ada dong. Kemudian jadi tanda tanya dong, kenapa justru Muhammad sudah jadi nabi dan memiliki pasukan yang amat banyak, kitab Nasrani dan Yahudi tiba-tiba difatwakan hilang atau dirubah gitu, kenapa ya? Biar bukti bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat dan Injil beneran ada gitu loh. Bukan malah dituduh hilang lah, dirubah lah. Ya gimana ahlinya kita bisa mengakui bahwa Muhammad adalah Mesias yang ditunggu-tunggu itu? Karena yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi itu sang Mesias Pak, bukan seorang nabi. Nah, ini penting sekali untuk direnungkan. Kitab Taurat kan bahasa Ibrani, sedangkan Injil kan bahasa Yunani. Dan yang ngerti bahasa itu kan mereka sendiri, orang Yahudi dan orang Nasrani, bukan orang Arab. Kalau ternyata Yahudi hanya menunggu Mesias, kok situ maksa nunggu nabi?